Bagaimana kabarnya Bu Edi? Baik Bu Edi, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya mengamati jalan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas nantinya, atau sebelum saya lakukan supervisi di kelas Ibu. Terus adapun tujuan supervisinya nanti Bu, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa kita lakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal ya Bu ya, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pelajaran bagi murid yang luar biasa nanti, gitu ya Bu ya. Terus nanti ada pun beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu nanti di kelas apa kira-kira? Untuk akan datang nanti masuk ke bagian Asmaul Husna di kelas. Bagian Asmaul Husna ya Bu. Nanti tujuannya supaya nanti tahu masalah bagaimana artinya bagaimana dan bagaimana dia mengimplementasikan ke dalam kehidupan sendiri. Ya baik Bu, berarti anak-anak itu tahu bahasa Arab, terus artinya dan bisa diimplementasikan dan ke dalam kehidupan. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran ini? Ada dua yang ingin saya capai Pak. Yang pertama, bagaimana anak-anak itu mampu memahami pembelajaran, kemudian dia mampu menjelaskan materi yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua, dia mampu mengimplementasikan sikapnya sesuai dengan Asmaul Husna, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah bisa kita pantau, di rumah kita minta bantuan dari orang tua. Baik sekali. Oke Bu, berarti ada dua nanti area pengembangan. Terus selanjutnya Bu, pertanyaan berikut dari saya ingin mendengar Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran. Kalau kita lihat zaman sekarang kurikulum merdeka Pak ya, pembelajaran itu pasti difokuskan ke berdiferensiasi. Jadi strategi yang ingin saya pakai nantinya adalah berdiferensiasi. Sedangkan metodenya demonstrasi dan diskusi. Kemudian kalau untuk model kita pakai PDM, problem based learning. Nanti Ibu ngambil strateginya pembelajarannya diferensiasi ya. Salah satunya yaitu pembelajaran itu sesuai dengan gaya anak, kebutuhan belajar anak, pembelajaran berpusat kepada murid biasa Bu. Baik, pertanyaan saya berikutnya sama Ibu dari bagaimana media pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Ibu pakai media apa? Biasanya saya pakai media laptop, di mana dalam laptop itu nanti ada video ataupun PPT, pokoknya semua yang bisa menarik minat siswa. Kemudian kita pakai Infocus dan Deskriptor. Oke, berarti Ibu nanti pakai laptop, Infocus, juga untuk membantu di dalam pembelajaran. Biasa Bu. Pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira kapan Ibu melaksanakan pembelajaran ini di kelas berapa, hari apa dan jam berapa? Biasanya kalau materi ini di kelas 4, biasanya saya masuk Senin. Oh berarti Ibu Senin ya, materi di kelas 4 hari Senin, jamnya kira-kira jam pertama sampai jam ketiga. Baik Bu, jadi nanti di hari Senin depan ya, di kelas 4 dari jam pertama sampai ke jam ketiga, saya akan datang ke kelas Bu Edi. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Terus selanjutnya nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi namanya Bu, yang nantinya akan didampingi juga oleh PP saya dari Biro Penggerak, yaitu pengajar praktek
Pak Afrizal yang seperti datang yang kemarin ya Bu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Sebenarnya saya senang Pak ya, senang dengan adanya percakapan seperti ini sehingga memicu kita untuk lebih berkembang lagi. Kemudian dengan adanya pra-observasi yang Bapak lakukan ini memicu saya supaya untuk lebih meningkatkan lagi persiapan saya ketika hendak masuk ke dalam kelas, seperti medianya, bahannya fokus kepada laptop, bisa juga media yang lainnya seperti metode dan lain sebagainya. Baik Bu, ini jadi akhir dari percakapan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan dan sudah bersedia untuk berbincang dengan saya di observasi. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi atau supervisi yang saya amati di kelas itu nanti. Mohon maaf Bu sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Coba siapkan kelas. Siap. Rasulullah SAW bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Tentu kita akan marah. Marah itu manusiawi. Kita harus bisa menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain
merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, dan menahan diri dari berbohong. Dari video tadi, sudahkah kalian hafal asmaul husna? Apa-apa yang apa? Al-Aziz sepertinya. Kita ulang. Al-Malik, Al-Raja, apa lagi? Al-Aziz, Al-Qudus, apa lagi? Terakhir, Al-Mu'min, Al-Aman. Siapa kawan? Apa sih? Angkat dari berapa? Kita balik ke mana? 5 sih. Nomor 1. Katakan kelompoknya. Ya, kemungkinan. Ya, sekarang aku kasih waktu 10 menit untuk kalian boleh membaca bukunya, boleh menonton videonya, terserah. Kita mulai ya, ibu kasih waktu 10 menit. Mulai terus baca dengan kawan-kawannya. Terserah yang mana asmaul kerjasama ya, mengisinya. Kepentingan dari kepentingan Sudah dibaca, hubungkan asmaul husna itu dengan kehidupan kita. Kalau as-salam, bagaimana perilaku kita? Kalau al-mu'min, misalnya terlalu lama.
Hendra Guna Saputra. Saya berasal dari SD Negeri 4 Patuan. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Selatan. Yang mana pada kegiatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yang mana sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi, yaitu bersama Bu Erli. Bu Erli yaitu guru bidang studi yang pendidikan agama Islam, ya Bu Erli ya. Assalamualaikum Bu Erli. Dan alhamdulillah, dan pada hari ini kita juga kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak pengajar praktek Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Pak Afrizal. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada kegiatan hari ini. Jadi kita langsung ya Bu Erli ya. Saya harus menyampaikan dulu tujuan dari kegiatan pasca observasi ini ya Bu Erli ya. Berarti pada kegiatan ini tujuannya yaitu dari kegiatan yang telah kita laksanakan tadi pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi, untuk mengembangkan mana yang akan dikembangkan untuk pembelajaran selanjutnya ya Bu Erli ya. Terus nanti kita juga sama merefleksikan dan melakukan perbaikan ya Bu Erli ya. Baik Bu Erli, saya minta waktu sedikit, saya ajukan pertanyaan buat Bu Erli ya. Jadi Bu Erli, dari kegiatan yang telah kita laksanakan kemarin kelas 4, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Kalau bicara tentang perasaan saya Pak, saat melihat anak didik itu untuk aktif belajar, kemudian mereka mampu presentasikan apa yang mereka pelajari, itu saya merasa sangat senang Pak. Kenapa merasa demikian? Saya merasa pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran itu tercapai hari ini. Begitu yang saya rasakan. Luar biasa. Berarti di dalam sangat senang. Berarti di dalam pembelajaran tersebut Ibu merasa sudah tercapai ya, walaupun ada beberapa. Tapi intinya di dalam kelas itu anak sudah senang, aman, nyaman, dan aktif di dalam pembelajaran tersebut. Itu pun Ibu juga merasa senang. Oke, luar biasa Bu Erli. Kira-kira di dalam pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin untuk persentasenya itu sudah berjalan berapa persen Bu? Dari rancangan pembelajaran yang sudah saya buat kemarin itu kira-kira sudah mencapai 70 atau 80% tujuan pembelajaran sudah tercapai. Hanya beberapa poin saja yang belum. 70 sampai 80% ya Bu. Tapi ada beberapa poin yang belum tercapai dari situ. Terus mengenai ketercapaian ya Bu, kan kemarin Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ya Bu. Bagaimana caranya anak-anak itu memahami dan anak-anak itu juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk di dalam pembelajaran tersebut ada kendala atau hambatan dari pembelajaran yang akan dipelajari tersebut? Kalau berbicara tentang kendala, ya kita melihat sekarang ini sekolah kita baru ini memakai kurikulum mereka yang awalnya kurikulum K13 yang ada kurikulum mereka. Di kurikulum mereka ini banyak sekali kalimat berdiferensiasi. Jadi kalimat itu memang sering saya dengar, tapi untuk mengaplikasikannya itu mungkin belum saya pahami sepenuhnya. Kenapa demikian? Dulu saya menggunakan diferensiasi itu maksudnya mengelompokkan anak itu laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan, atau dengan kata lain homogen Pak, antara yang pandai satu kelompok dengan yang pandai, yang belum tahu satu kelompok pula dengan yang belum tahu. Itu saya pikir seperti itu diferensiasi pada awalnya. Rupanya setelah kita melakukan partisipasi dengan Bapak, rupanya berdiferensiasi itu mengelompokkan anak sesuai kebutuhan belajarnya, mengelompokkan anak sesuai gaya belajarnya dan lainnya, bukan sesuai
situasinya atau sesuai kepandaiannya. Itu mungkin yang saya ingin lebih tahu Pak, karena saya belum sepenuhnya mengerti bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Saya rasa itu saja kendala saya. Jadi kendala itu di dalam penerapan itu mungkin strategi yang ada di pembelajaran diferensiasi tersebut. Ada nggak terpikir sama Ibu solusinya bagaimana caranya untuk pengembangan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas nantinya sama Ibu? Ada Pak, kalau untuk solusi itu pernah terpikir sama saya begini Pak. Iya. Ada teman yang sudah ikut pelajaran kurikulum merdeka. Saya yakin mereka itu pasti tahu tentang bagaimana berdiferensiasi, bagaimana pembelajaran kita menggunakan diferensiasi ini. Seperti yang kemarin itu ikut pelatihannya Ibu Lina sama Bu Eti ya Pak. Iya. Jadi kan kedepannya saya ingin berkoordinasi dengan mereka, mencari tahu bagaimana tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Apabila belum juga, saya merasa belum juga cukup untuk saya pahami, mungkin saya akan membuka media-media internet seperti di YouTube kan banyak Pak, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu salah satu solusi yang akan saya ambil untuk pembelajaran saya ke depan. Luar biasa ya Bu ya, dari kendala Ibu sudah mencari solusinya bagaimana dengan cara berkolaborasi dan juga belajar mandiri melalui media online ya Bu, internet dan lain-lain. Jadi saya sangat apresiasi dengan Ibu atas semangat yang luar biasa ini ya Bu ya. Untuk ke depan ya Bu, dari yang usaha ini kira-kira kapan itu Ibu laksanakan? Mungkin setelah hari ini atau besok 22 Oktober saya akan mulai melaksanakan koordinasi dengan teman-teman untuk membuka YouTube tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berarti setelah dari catatan ini Ibu sudah mulai melaksanakan ya Bu. Oke Bu, saya juga ingin mengidentifikasi sama Ibu sama-sama ya kita ya hal yang baik yang telah dilaksanakan di dalam observasi kemarin, di dalam pengamatan saya sebagai pengamat kemarin itu saya melihat pembelajaran itu sebenarnya sudah sangat baik. Dari awal Ibu mengucapkan salam sampai pendahuluan di dalam pembelajaran itu sudah terlaksana dengan baik. Terus satu lagi, dengan Ibu mengelompokkan kebutuhan minat belajar siswa itu sudah terlaksana walaupun belum maksimal tapi sudah terlaksana dengan baik. Di dalam pembelajaran tersebut Ibu juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mana siswanya atau muridnya yang aktif di dalam pembelajaran dan sesuai dengan gaya belajar yang mereka minati. Misalnya saya sudah melihat di situ Ibu sudah menyajikan video pembelajaran melalui artikel-artikel saya lihat kemarin, terus Ibu juga menyajikan buku bacaan untuk siswa, terus ditambah lagi dari kegiatan tersebut Ibu juga menyiapkan LKPD kepada murid-murid. Itu jadi catatan bagi saya itu luar biasa. Dan saya memperhatikan pembelajaran Ibu itu sudah terlaksana dengan baik, yang mana tujuan dari pembelajaran diferensiasi itu sudah terlaksana. Tapi yang namanya kita belajar, kita terus belajar ya Bu ya. Di dalam pembelajaran yang telah terlaksana, saya ingin menanyakan sedikit sama Ibu. Ibu sudah menceritakan tadi untuk berkolaborasi terus mandiri juga. Selain itu, kira-kira ada nggak pengembangan kompetensi itu yang bisa Ibu lakukan misalnya dengan komunitas belajar Ibu di pendidikan guru agama seperti itu? Ada, saya ikut KKD Unified itu biasanya kami setiap bulannya pada tanggal 26 setiap bulannya itu dibuka. Oh, berarti Ibu setiap bulan di akhir minggu terakhir bulan itu Ibu melaksanakan KKG. Oh, KKG Islam itu kalau boleh saya tahu Bu,
kegiatannya seperti apa kurang lebih? Kegiatan yang kami laksanakan itu biasanya Kak membedah RPP Pak ya. Mungkin ada dalam rancangan kita itu yang belum sesuai, nanti kami sesuaikan sama-sama bagaimana membentuk isi soal, bagaimana membentuk jurnal kita yang awalnya mungkin belum lengkap menjadi lengkap. Pokoknya administrasi pembelajaran itu kami dikasih pelajaran. Oh, berarti ada juga wadahnya ya Bu, selain dari Komite Belajar di sekolah dengan komunitas yang ada KKD Guru Agama juga ada. Itu luar biasa langkah-langkahnya saya lakukan. Ibu juga bisa nanti kolaborasi dengan guru-guru agama ya Bu ya, untuk pengembangan pembelajaran berikutnya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Nah, dari percakapan hari ini saya sangat apresiasi dengan Ibu dari hal-hal yang sudah saya catat dari hasil observasi ini, bagaimana Ibu telah ingin mengembangkan lagi pembelajaran di pembelajaran daerahnya. Baik Bu, mohon maaf karena masih ada kegiatan kita pembelajaran di kelas. Untuk itu saya akhiri kegiatan ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf sama Ibu. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.